أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Silakan jamaah yang di belakang bawa sandalnya maju, Nah, kita perpanjang di depan dulu, supaya jamaah yang datang belakangan bisa membuat satu gerakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله القيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نحمده على توفيقه وهدايته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله فيه طعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد فسبحوه ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tiang pelungguh senamian pada pagi ini bisa berkumpul di tanah yang lapang ini. Ini atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini, bahkan pagi ini, ada saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput ajalnya. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa usia yang panjang. Ini kita gunakan kesempatan sebagai momentum untuk banyak beristighfar dan memperbanyak amal soleh pasca Ramadan. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat ini kelak kita yang hadir di lapangan ini diberikan syafaat, rekomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari di mana tidak ada orang yang mampu memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita juga bisa berkumpul di sini dalam rangka menunaikan hak konstitusi kita sebagai umat Islam. Ada dasar ayat konstitusi yang kita gunakan di hari ini, kemudian dilandasi dengan ayat suci. Jadi kalau ada kepala daerah, pemimpin
di suatu daerah yang melarang kita untuk melaksanakan keyakinan kita pada hari ini, berarti pemerintah atau kepala daerah itu tidak paham dengan konstitusi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itu, bersyukurlah kita hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Adapun perbedaan jangan diperuji. Kalau bisa berbeda, kenapa harus bisa bersatu? Kalau bisa bersatu, kenapa harus dibedakan? Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari yang lalu kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Wa'lamu, sebagaimana pengantar khutbah tadi, anna yaumakum hadza yaumun 'azim wa 'idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am. Hari ini Allah menghalalkan bagi kita apa yang kemarin diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama 'alaikum fihi as-siyam. Pada hari ini bagi kita yang meyakini hari ini adalah hari pertama bulan Syawal, maka kita dilarang untuk berpuasa. Hari ini kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk memakai wangi-wangian, memakai baju baru, memakai baju yang paling bagus, memakai pakaian yang paling bagus, serta menampakkan kebahagiaan di hari kemenangan. Namun yang perlu kita tanyakan pada diri kita, jamaah sekalian, apakah kita ini sudah tergolong sebagai orang-orang yang benar? Apakah Ramadan telah mampu menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang perlu kita tanyakan lagi pada diri kita sendiri adalah, apakah Ramadan menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ramadan mampu menjadikan kita untuk mengekang hawa nafsu kita sehingga kita memiliki rasa takut yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam salah satu kitab, mohon izin, saya dulu pernah nyari referensinya kita, Futuhat Al-Aliyah, disebutkan di situ ada satu ungkapan terkait dengan Idul Fitri maupun Idul Adha. Laisa al-'id liman labisa al-jahil. Oh, bukan Fitri bagi orang yang hanya menggunakan pakaian yang baru. Innamal 'id liman ta'atuhu lillah azim. Yang namanya Id itu, jamaah sekalian, siapa yang diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketaatannya itu bertambah. Dilanjutkan, laisal 'id liman tajammala bimalbus wal markub. Yang namanya Id itu bukan orang yang memperbagus tunggangannya, kendaraannya. Kemudian bukan juga orang yang memperbagus pakaian-pakaian. Innamal 'id liman ghufira lahu dzunub. Yang namanya Id itu adalah orang-orang yang diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang terjadi. Namanya agama Islam itu sholihun likulli zaman wa makan. Apapun arah kisah cerita, apa arah dalam Islam itu sholihun likulli zaman wa makan. Dia cocok keceritaan di segala waktu dan tempat. Jadi tidak mengerti, tidak paham tentang, oh ini masanya mau pemilihan, tidak seperti itu. Jadi namanya ajaran-ajaran Islam itu cocok dipraktekkan di segala situasi dan kondisi. Suatu ketika sahabat Ali, Amirul Mukminin pada waktu itu, presiden umat Islam pada masa sekitar tahun 700-an mungkin, Ali menjabat sebagai khalifah. Suatu ketika beliau didatangi oleh salah seorang rakyatnya.
Ini kita ambil kisah bahwa pemerintah, penguasa pada saat itu enak ditemui oleh rakyat ya, tanpa protokolnya. Namun nanilah memilih berat bupati mulah terjadi. Bahkan kita dijanji jeluk istilahnya. Kalau bukan tim sukses, adalah hitam, lalulah dan kebingungan. Salah seorang rakyat ini datang ke Sayyidina Ali ke rumahnya. Kemudian pas nyampe rumahnya Khalifah Ali, beliau menemukan Sayyidina Ali sedang makan sebatang roti. Sebatang roti, lalu pelunggu senamian, kelemak-lemak selesai sholat itu makan opor. Sayyidina Ali ini sedikit roti. Mungkin bapak ibu yang pernah ke Saudi, masjid pergi haji mungkin kenal. Saya dulu punya sahabat sering dikirimi sagu dari Maluku. Itu kerasnya luar biasa, bisa kita pakai lempar tawa, saking kerasnya. Nah itu nggak bisa kita makan hanya dengan sagu, tapi harus ada pelengkapnya. Minimal kalau mertua saya itu ngopi pagi itu ada sedahnya roti Roma. Dia celupkan di kopi. Nah, sagu itu juga sama, ada kawannya. Kita harus celupkan baru dia bisa kita. Kalau enggak kita celupkan di air, kecilnya minta ampun. Kalah seorang bagus. Jadi salah seorang rakyat ini ketemukan dia pada hari Id, pada hari Idul Fitri. Selesai sholat Id dia ke rumahnya Ali, gitu kan? Dia bertanya, ya Amirul Mukminin, Raya Pak Presiden, masih lepak nih, saya bahasakan masalah itu. Hadal yaum, katanya, yaumul Id, wa anta ta'kulu hadal khubuz. Nah, ini kan dulu lebaran Pak Presiden, aku Raya. Mu antum kok enggak mengeluh. Kenapa hanya sebatang roti yang Anda makan ya Amirul Mukminin ya Khalifah? Jadi Ali ini mengajarkan rakyat yang tadi ini, mungkin dia pakai baju baru dengan parfum baru rakyat ini. Ali menjawab, hadal yaum, kata Sayyidina Ali, lana al-Eid wa ghadan lana al-Eid. Ini bukan sebagai dalil untuk lebaran yang besok ya. Kebetulan hadal yaum, kata Sayyidina Ali, hadal yaum, hari ini hari Id. Lana al-Eid, hari ini hari Id. Wa ghadan lil ma'ruf adalah Eid. Kita hari Id enggak ada ma'ruf. Kata Sayyidina Ali, tapi bukan dalil untuk hari ini. Bukan itu sebagai memperkuat untuk besok enggak. Tapi ini Sayyidina Ali mengajarkan kita tentang bagaimana ekspresi yang perumusannya menyambut hari raya. Dilanjutkan oleh Sayyidina Ali, wa kullu yaumin la na'si lillah la na'sillah yaumul Id. Oh, si teparan aran hari raya ini ibadah kan Sayyidina Ali rakyat yang datang ini. Wa kullu yaumin, setiap hari, la na'si lillah la na'sillah, kita setiap hari itu tidak bermaksiat kepada Allah, tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya. Poinnya, wa kullu yaumin la na'sillah yaumul Id. Jadi yang namanya Id itu jamaah, setiap hari kita Id itu. Jadi tidak ada maksiat yang kita laksanakan. Itulah yang namanya Id. Jadi kita bisa berid hari raya setiap hari. Khalifah Ali ini ingin menjelaskan tiba-tiba pelunggu senamian bahwa kita harus hiasi kehidupan kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari raya itu adalah bagi seorang yang semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya adalah bagi mereka yang berhasil menundukkan hawa nafsunya untuk tidak bermaksiat dan tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak ada ini ya matahari, jadi enak sampai kapan pun di hotel.
Melayu, Syekh Muhammad Zainuddin At-Tafari Sumbawa, kemudian Syekh Abdul Ghani Imam, itu berguru sampai kemudian Maulana Syekh satu sanad keilmuan dengan Ahmad Hasan. Jadi beliau menulis salah satu kepada dan menjawabkan Al-Quran. Kemudian Syekh Nawawi Al-Batani juga mengajarkan kepada tiang pelurus Islamiyah untuk kalau tadi ulama Muhammadiyah menyebutkan sebagai pantangan, kalau beliau langsung menyebut dengan menjaga riba dari perkara-perkara yang diharamkan seperti berbohong dan riba, karena amalan tersebut dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Khususnya beliau juga banyak berbicara tentang kisah Qur'an, dan saya menemukan kemarin diskusi sama teman-teman ada beberapa ulama itu makanya nggak usah ulama aja dulu bisa berbeda, kenapa kita sebagai jamaah yang susah tanya berbeda. Jadi banyak ulama yang tidak berpegang teguh dengan kita itu yang bagus, itu yang masalah yang dianjurkan. Yang pertama ada amal soleh individual fardiyah, yang kemudian ada juga amal soleh yang bersifat sosial. Amal soleh yang bersifat pribadi Bapak Ibu senamian seperti puasa, salat malam, tilawatul Quran, menjaga lisan dan berbicara dan namimah, fitnah dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar iman dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian terkait dengan salat malam, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang saja yang melakukan qiyamul lail, salat malam karena motivasi iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil terkait dengan tilawatul Quran tadi, Iqra'ul Quran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Baca Quran itu bahasa Nabi, tidak bahasa Nabi. Bahasa Nabi. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashab, menjadi pemberi rekomendasi syafaat bagi pembacanya. Kemudian terkait dengan pantangan-pantangan menjaga lisan, ini juga bisa mengurangi pahala puasa. Malam yada qaula zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, dusta, dan perbuatan dusta, tidak menjauhi perbuatan pantil, selalu merasa paling benar, menyepelekan orang lain, tidak mau menghargai pendapat orang lain, sering menyombongkan prestasi sendiri, maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam menahan rasa lapar dan dahaga. Rubba sha'imin, kata Rasulullah melanjutkan, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas, illa al-ju' wa rubba sha'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang hanya dia dapatkan adalah rasa lapar. Kemudian betapa banyak orang yang salat malam yang dia dapatkan hanya sekedar sadar. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf khutbah terlalu panjang. Wallahul musta'an wallahu muwaffiq ila sabilil haq. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu
Lebih jalan dah. Saling makan deh. Sehat dah Pak. Sehat kok